Sore ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kalau Bapak Ibu yang rajin ke PA, itu sudah mengerti bahwa keselamatan bisa ditinjau dari 3 dimensi. Mungkin saya ulang sedikit. Keselamatan bisa ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi masa lalu. Dimensi masa lalu. Keselamatan sudah dikerjakan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Itulah dimensi pertama, masa lalu. Dan sudah selesai, final. Jadi tidak diperlukan susulan yang menyempurnakan. Gak ada, ini yang paling sempurna. Tidak ada yang perlu penyempurnaan. Memangnya koreksi apa? Kalau Tuhan jadi manusia, dia lakukan kehendak Bapa, sempurna. Sudah tuntas dosanya manusia, ditebus. Dan yang ditebus adalah seluruh dunia. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia, seluruh dunia, bukan sebagian. Itulah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, setelah zaman Kristus, kita hidup di zaman sekarang bukan? Ini gambar kita ini. Menuju batu nisan. Inilah dimensi kedua keselamatan. Dimensi masa kini. Dalam hidup kita. Apa keselamatan dalam hidup kita ini? Kalau orang berkata saya sudah selamat, udah Pak gak usah berusaha. Udah kipas-kipas saja. Ada yang marah di sana, enak betul katanya. Makanya keselamatan dimensi kedua ini yang kritis. Kalau dimensi pertama dikerjakan oleh Tuhan Yesus tanpa campur tangan manusia. Itulah sebabnya disebut keselamatan hanya karena anugerah atau disebut sola gratia. Ini bacanya gratia. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Karena manusia nggak lakukan apa-apa. Tapi dimensi kedua, hidup kita masa kini, hati-hati. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi hak istimewa. Kalau ada hak, ada kewajiban. Yang ngomong Alkitab, bukan kita. Alkitab berkata kalau kau terima dia, kau panggil dia Bapak, kau anak. Kalau kau anak, kau harus hidup dalam ketakutan. Takut salah maksudnya. Harus benar. Kalau kau ditebus, kau berhutang untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Kau hutang, harus bayar. Jangan ngemplang. Banyak orang hidup sebagai orang Kristen ngemplang. Gak mengerjakan keselamatan. Dimensi masa kini. Dimensi masa kini ada 2 bagian. Bagian Allah yang kerjakan dan bagian manusia yang harus dikerjakan. Dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Paulus menulis begini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katergeseste. Kerjakan. Siapa yang harus kerjakan? Manusia. Ini adalah kita. Itu bagian kita. Sedangkan ayat 13-nya, ini gara-gara terjemahan bahasa Indonesianya, banyak orang salah mengerti. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita. Seolah-olah ya udah gak usah dikerjakan. Seolah-olah banyak orang mau menghapus ayat 12-nya. Karena Allah lah yang mengerjakannya. Jadi gak usah kita gitu. Terjemahannya kurang tepat. Yang benar Allah energon. Energon itu dalam artinya to make it operative. Supaya yang kau kerjakan itu operasional. Supaya yang kau kerjakan itu efektif. Supaya kau berhasil mengerjakan keselamatanmu. Ditolong maksudnya oleh Tuhan.
oleh Roh Kudus dalam hal ini. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dimensi kedua keselamatan, kerjasama antara manusia dengan Roh Kudus. Kalau manusianya tidak mau mengerjakan, Roh Kudus tidak tolong. Kalau setiap manusia yang tidak mau mengerjakan, tidak mau berusaha sama sekali, tidak ditolong oleh Roh Kudus. Tapi kalau manusianya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengerjakan, ditolong oleh Roh Kudus. Sebab manusia tidak bisa selamat karena usahanya sendiri, nggak mungkin. Makanya Tuhan mati buat kita tanpa campur tangan kita. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Supaya Roh Kudus energon, memberi energi, memberi kekuatan agar kau mengerjakan keselamatan itu dengan benar dan berhasil akhirnya. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan menginginkan jangan semua ada yang binasa ya. Ayo Bapak Ibu. Dimensi kedua ini ada bagian kita, ada bagian Roh Kudus. Ya. Sedangkan dimensi ketiga yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Dimensi akan datang. Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus nanti. Pada waktu itulah anak-anak Allah dinyatakan. Iya ini loh anak-anak Allah itu. Ini loh. Kan kalau sekarang supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau nanti ini loh anak Allah itu ini loh dinyatakan. Dan setiap kita mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang baru. Bukan tubuh fana lagi. Bukan tubuh maut yang seperti sekarang. Jadi ada 3 dimensi. Ingat bagian pertama itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang kerjakan tanpa campur tangan manusia. Dimensi ketiga, Tuhan yang kerjakan juga. Karena Tuhan yang datang, kita nggak mengerjakan apa-apa, dijemput. Tapi dimensi kedua yaitu masa kini, hati-hati. Kalau ada yang ngajarin, Bapak Ibu nggak usah berusaha hidup kudus. Loh, itu kuncinya di situ. Kalau kau nggak mau hidup kudus, kau nggak layak bagiku. Kalau ada yang ngajarin, kau sudah selamat, nggak usah berusaha. Waduh, gawat itu. Itu melawan firman Tuhan sebenarnya. Karena justru kuncinya ada di dimensi kedua. Bagian kita, masa bagian kita pun Tuhan yang kerjakan. Kita jadi apa? Jadi boneka. Jadi robot biologis. Digerakkan oleh Tuhan. Ada loh sebagian Bapak Ibu di sini. Yang setelah PA, mungkin setahun yang lalu kali. Ketemu saya ngobrol-ngobrol gitu. Saya tanya dia. Sebab dia ngomong itu dikerjakan Tuhan juga Pak. Dimensi masa kini. Kita nggak usah. Saya tanya. Yuk kesini siapa yang mengerjakan? Tuhan. Waduh bingung juga saya. Bapak Ibu kesini Tuhan juga yang mengerjakan. Oh oke. Jadi kalau Bapak Ibu gerakan tangan gini Tuhan yang kerjakan. Waduh. Berarti robot. Berarti di remote control oleh Tuhan. Ini bahaya ini. Kalau orang sudah tidak mau berusaha karena merasa sudah selamat. Itu bahaya. Itu lebih bahaya daripada ajaran antikris. Kalau antikris kita tahu, oh dia anti, aku gak mau ikut dia. Tapi kalau ini Alkitab, waduh gawat. Kalau dipercaya, merasa sudah selamat, gak berusaha apa-apa. Padahal Paulus berkata, aku berusaha supaya kalau orang lain diterima, aku jangan ditolak. Nanti kalau pakai ayat itu diselewengkan, ditolak. Itu maksudnya ditolak manusia Pak. Salah, ngapain Paulus takut ditolak manusia? Itu yang benar ditolak Tuhan. Setiap kita tidak takut ditolak manusia. Amin. Kita takut kalau ditolak Tuhan. Oh gawat itu kalau ditolak Tuhan. Waduh. Ini simple logic loh. Alkitab kita itu luar biasa. Jadi kekristenan itu yang benar. Mengucap syukur karena anugerah. Dengan cara apa? Dengan cara bukan dengan mulut saja. Dengan cara melakukan bagian kita.
Amin. Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan Yesus. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintahku. Segala firmanku. Kalau kau mengasihi sih. Kalau kau nggak mengasihi, kau nggak lakukan. Sebab banyak orang rajin ke gereja, dia tidak lakukan firman. Bahkan sengaja melanggar. Banyak itu. Itu artinya tidak mengasihi. Karena mengasihi itu bukan percaya di mulut. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini justru yang berat itu di sini. Di dimensi kedua ini. Di dimensi kedua ini sangat menentukan apakah kita hidup kudus atau tidak. Apakah kita bisa berhasil sempurna atau tidak. Akibatnya apakah kita nanti dikenal Tuhan atau tidak. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Itu hukumnya. Jadi nggak ada yang otomatis. Jadi yang terjadi adalah begini. Kalau dimensi 1 sudah lewat ya. Dimensi 2 nanti. Sekarang kita ngomong dimensi masa kini. Kita zoom. Kita perbesar gambarnya. Dimensi masa kini adalah kita. Inilah dimensi masa kini. Justru di dimensi ini penentuan, disinilah terjadi yang namanya pergumulan. Yang sangat-sangat berat. Pergumulan yang berat itu terjadinya di sini. Saat kita hidup ini sampai menutup mata. Makanya setiap orang yang mengerti hal ini, dia gentar. Dia gentar. Dia gak berani buat salah. Dia, aduh Tuhan aku mau akurat, bagaimana caranya? Segala sesuatu dilakukan. Gak ada hitung-hitungan. Ini itu di sini tempatnya pergumulan yang berat ini. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela. Itu kan di sini. Sampai waktu menutup mata. Kan sampai sini kan? Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Banyak orang hidup ini jadi berharganya karena hal lain. Karena hal lain. Itu yang menyebabkan orang tidak mengerti penggarapan dari Tuhan. Banyak orang tidak mengerti karena fokusnya ke tempat lain. Meskipun kita sudah menerima karunia sulung roh. Karunia sulung loh. Karunia sulung artinya kita bisa seperti yang Tuhan inginkan. Karunia sulung roh. Tetapi kita masih mengerang. Mengerang. Kalau orang Kristen santai dia nggak ngerti itu kekristenannya. Kekristenan yang benar itu mengerang. Mengerang itu apa ya? Ya mengerang. Yang pertama mengerang. Teks aslinya stenatzo. Stenatzo. Mengerang. Stenatzo. Mengerang. Paulus menulis di Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Paulus mengerang. Aduh ini bagaimana ya? Aku tuh mau bener. Tapi aku punya dagingku minta. Dagingku minta. Bagaimana ini? Itu Paulus mengerang. Makanya ada ayat yang berkata begini kan, yang ditulis Paulus. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan dagingku aku melayani hukum dosa. Salah itu terjemahannya. Kalau kayak begitu artinya Paulus sakit jiwa. Pikirannya mau melayani Allah. Tapi benerannya melayani dosa. Kan itu sakit jiwa sebenarnya. Makanya manusia yang split personality. Pribadinya pecah.
Di gereja haleluya, amin, shalom. Di luaran aman. Sakit jiwa dia. Herannya bisa rajin ke gereja. Itu sakit jiwa benar. Kalau orang yang gak ke gereja masih lumayan, gak belajar firman kan? Ini belajar firman mengerti, tapi sengaja melanggar. Sakit jiwa itu. Berani melawan Tuhan itu sakit jiwa. Kalau orang mengasihi setan itu sakit jiwa. Makanya banyak orang sakit jiwa. Kalau ikut pendalaman begini, mau disembuhkan. Amin. Kan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yaitu jika kamu mati terhadap dosa. Yaitu jika kamu melakukan kebenaran. Sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan. Bukan sembuh dari kanker. Sembuh dari gak punya jodoh jadi punya jodoh. Bukan sembuh yang ecek-ecek begitu. Sembuh dari kesesatan. Tema utama Tuhan itu, kebenaran itu supaya manusia jangan sesat. Jadi anak-anak Allah. Gak ada tema lain. Mengerang Paulus. Kok ada dua pribadi ya seolah-olah ya. Aku tuh mau bener loh Tuhan. Tapi dagingku kok minta ya. Keinginan daging. Mengerang Paulus. Sulit. Aku ingin lepas dari tubuh maut ini. Aku mau mengenakan yang baru. Tubuh yang baru. Yaitu yang di sini nanti. Aku mau bebas dari yang sekarang ini, aku mau nanti deh. Harapannya Paulus tuh ada di sini. Karena Paulus menghadapi erangan. Mengerang dia. Masalah nih. Dia punya kesempatan. Setiap kita punya kesempatan. Untuk hidup menurut roh perbudakan. Menurut roh perbudakan. Roh perbudakan itu hasil dari apa? Hasil dari belajar dari nenek moyang, dan dari lingkungan. Roh perbudakan. Kalau orang belajar dari nenek moyang dan lingkungannya yang gak benar, maka dia punya roh perbudakan. Roh kedagingan. Roh kedagingan. Perbudakan. Paulus mengerang. Ada roh perbudakan, ada roh yang benar. Roh yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus. Spirit, selera, gairah yang benar. Jadi ada dua pilihannya. Nanti di rumah dibaca Roma 7 ayat 21 sampai 25. Ini Roma 7 ayat 21 sampai 25. Roh perbudakan atau roh ikut roh. Ada pilihan. Gak gampang kalau kita pakai logika kita ya, aku mau roh yang benar. Gampang kan? Gampang, tapi faktanya, wah sulit minta ampun. Sulit. Bapak Ibu tuh gak usah cerita yang berat-berat deh. Yang gampang aja nih saya kasih tahu. Contoh yang paling gampang. Ada orang yang terikat sama kopi. Kopinya kental banget. Gak pakai gula lagi. Itu sebenarnya keterikatan. Sebetulnya. Sebab kopi itu gak sehat loh. Kalau orang ada kanker, tumor dan sebagainya, kena kopi kayak ngasih pupuk. Subur dia. Gampang gak dilepaskan? Coba aja alasannya macam-macam. Kalau saya ngomong gak boleh minum kopi ya mulai sekarang. Besok dia telepon, gak bisa sakit nih kepalaku. Aku udah cocok sama kopi. Cocok katanya. Bayangin kalau orang ngomong aku udah cocok sama dunia. Disuruh hidup bener gak bisa. Gak gampang loh lepas dari ikatan tuh. Sakit kepala. Itu tandanya sudah terikat. Kalau sakit kepala itu ditahan terus, sembuh dia. Sama ketika orang udah biasa melakukan kedagingan.
Udah biasa jelalatan matanya. Disuruh diem gitu. Gatel dia. Miring-miring. Mesti dikasih gini kayak kuda. Biar gak miring-miring lagi. Nanti lama-lama itu dilepas pun udah lurus dia. Gak gampang lepas dari ini. Mau ikut roh perbudakan atau roh yang benar. Hasil pimpinan Roh Kudus. Ya kan? Di Roma 7 ayat 25. 25 atau 26. Itu yang tadi Paulus berkata. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Terjemahan yang benar begitu. Terusannya begini. Sementara tubuhku masih berkodrat dosa. Nah itu lebih benar. Akal budiku, aku mau yang benar Tuhan. Tapi tubuhku ini berkodrat dosa. Susah nih ngelawannya. Nah itu baru benar. Jangan bilang begini. Kalau orang Kristen sudah beriman Pak, udah gak bisa buat dosa. Udah otomatis. Gak ada yang otomatis di dunia ini. Bangun, sadar. Jangan berhalusinasi. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Gak usah jauh-jauh lihat diri sendiri. Apakah kita langsung otomatis jadi orang baik yang seperti yang diinginkan Tuhan? Kan gak perlu belajar. Ada amin ya? Di belakang dengar gak ya suara saya? Jelas ya? Amin? Di ujung jelas mungkin ya. Oke. Nah, Paulus dalam suratnya yang lain, 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Di situ Paulus mengeluh oleh beratnya tekanan. Tekanan apa itu? Paulus mah disiksa udah biasa. Dianiaya sudah biasa. Yang sulit tekanan ini yang datangnya dari diri sendiri. Yaitu tadi sama. Keinginan daging, natur dosa. Itu yang diperangi Paulus. Sampai akhir hayatnya itu. Mengeluh dia oleh beratnya tekanan. Jadi kalau kita sekarang sudah merasa Kristen, tapi tidak merasakan tekanan, perlu dikoreksi, perlu memeriksa diri. Itu ibarat orang begini, aku sehat Pak. Kok bisa sehat? Ya yakin aja gitu. Loh kok bisa yakin? Ya dengan iman Pak. Sehat kok pakai iman? Kau olahraga enggak? Makannya bener enggak? Istirahatnya bener enggak? Kalau enggak jangan bilang sehat, check up dulu ke lab. Bener enggak sehat? Sama. Kalau kita sudah benar apa belum, check up ke Alkitab. Check up. Cocokkan dengan keinginan Tuhan. Apakah kita sudah punya keinginan Tuhan? Ya. Kalau Paulus begitu mengerang, merasa tersiksa, dia pengen bebas. Dia ingin bebas dari tekanan itu. Nah makanya dia mengharapkan langit baru, bumi baru. Dia mengharapkan kedatangan Tuhan segera terjadi. Dia tahu kalau Tuhan datang beres nih. Kemah yang sekarang dibongkar. Tubuh yang sekarang diganti tubuh yang baru kalau Tuhan datang. Paulus mengerti benar hal itu. Makanya Paulus rindu langit baru, bumi baru. Makanya Paulus malah merindukan kematian. Karena mau lepas dari tubuhnya yang celaka ini kata dia. Bapak Ibu mesti serius loh. Tubuh kita ini berkodrat dosa. Kalau disenggol sedikit pengen meledak amarahnya. Bapak Ibu kalau marah kapan terakhir marah? Ayo diingat-ingat. Kapan terakhir marah? Kalau pas marah, coba bercermin. Bagus gak wajahnya? Mengerikan tau gak kalau manusia marah itu? Tuhan pasti tidak suka. Kecuali marah yang benar. Karena ada marah yang benar. Marahin anak misalnya. Harus rajin ya kamu ya. Jangan malas-malasan. Nah itu marah yang benar. Kalau dilihat wajahnya marahnya marah benar tuh pasti.
Jangan marah gak karu-karuan gitu. Ingat, Paulus saja mengerang loh. Jangan dibiarin gitu, hawa nafsu itu. Diumbar suka-suka sendiri gitu. Makanya kalau Alkitab berkata, kita semua ikut pertandingan yang diwajibkan. Mana itu? Ya ini. Seumur hidup kita ini adalah pertandingan yang diwajibkan. Kita semua ikut pertandingan. Tidak ada satupun kita yang tidak bisa, gak mau ikut. Gak mau ikut artinya nyerah, kalah. Hati-hati ya. Jadi ini sudah penuh nih, ganti lagi. Jadi kalau kita hidup sekarang, lalu menuju kematian, ini adalah perjuangan. Hidup ini, dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Karena banyak ajaran yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Meskipun gak pakai ngomongan panggung sandiwara, tapi ngomongnya Tuhan yang menentukan semuanya. Kita kalau naik mobil, naik sepeda, naik motor, belok kiri itu Tuhan yang nentuin tuh. Bukannya kita. Aneh banget itu. Ya. Perjuangan ini adalah perjuangan hidup kudus. Inilah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Harus menang. Karena kalau kalah akibatnya fatal. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 sering kita baca. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed. Be transformed. Berubahlah. Bertransformasilah. Metamorfoste. Teks aslinya. Berubahlah. Jangan seperti orang dunia. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Metamorfoste. Yang berubah bukan kelakuannya. Seluruhnya. Kemarin sudah saya singgung dikit sebenarnya. Berubah di sini bukan berubah karena aturan loh. Bukan. Karena ada orang yang berubah karena aturan. Misalnya gini, ini makanan haram, jangan kau makan. Lalu karena dilarang aku gak makan. Gak makannya karena dilarang. Sebenarnya kalau lihat pengen sih. Tapi karena dilarang gak makan dia. Bukan karena itu. Kalau itu namanya pertarakan. Pertarakan itu menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Kalau Kristen bukan menahan hawa nafsu. Kau harus menyangkal diri. Ganti pikiranmu. Bongkar. Buang yang lama. Bukan ditahan. Kok ditahan suatu hari jebol lagi. Tapi ganti pikiranmu. Kau harus menyangkal diri. Jadilah manusia baru. Namanya juga lahir baru. Lahir baru itu artinya jadi manusia baru. Bukan agamanya. Naturnya berubah, kodratnya berubah. Paling gampang itu pakai ilustrasi metamorfosa, peristiwa metamorfosa. Tuhan itu luar biasa loh. Dia ciptakan berbagai macam fenomena di alam ini untuk mengajar kita. Metamorfosa, perubahan ulat menjadi kupu-kupu itu mencerminkan ini, metamorfose ini. Sama, metanoia. Ulat itu, sifatnya gimana ulat? Rakusnya minta ampun. Seluruh pohon bisa habis dimakan sama dia. Padahal dia kecil loh. Menjijikkan juga. Menjijikkan. Saya nggak pernah lihat ada orang suka ulat di rumahnya dipelihara. Terus dilus-lus. Nggak pernah lihat. Mungkin ada juga loh kalau ilmuwan ya. Tapi secara umum nggak. Geli liatnya. Suatu hari dia jadi kepompong, mati. Lalu berubah menjadi kupu-kupu terbang. Ketika dia jadi kupu-kupu, dia berubah total. Bukan karena dilarang loh, bukan. Karena naturnya, kodratnya berubah. Dia bukan ulat, dia kupu-kupu. Itu binatang yang beda sama sekali, bukan mirip.
Kupu-kupu itu nggak rakus seperti ulat. Apa jadi makan sampai habis? Enggak. Kupu-kupu itu seperti bangsawan. Makannya cuman serbuk sari ya. Bunga itu ya disep-isep sedikit gitu. Kayak bangsawan dia. Nanti terbang. Orang suka lihatnya kupu-kupu. Kalau di foto juga bagus. Orang suka lihatnya. Ya. Yang Tuhan inginkan bukan tetap jadi ulet. Tapi nggak makan, ditahan. Bukan jadi kupu-kupu. Bukan jadi manusia yang beragama. Yang menahan diri karena nggak boleh. Karena hukum agama. Bukan. Tapi karena naturnya berubah. Aku nggak doyan itu. Aku nggak mau itu. Aku nggak doyan aku korupsi. Bukan karena nggak boleh. Kalau orang beragama gini, nggak boleh korupsi, aku ntar dosa lagi. Enggak. Kalau kekristenan itu, aku nggak doyan korupsi. Hina itu. Gitu. Beda ya. Beda. Nggak doyan. Nggak doyan tuh udah pasti, udah paling tepat tuh. Jadi bukan pertarakan, yang diinginkan Tuhan adalah perubahan natur. Metamorphose. Roma 12 ayat 2 ini. Perubahan kodrat. Perubahan kodrat dari cara berpikir dunia atau cara berpikir daging menjadi cara berpikir Kristus atau Tuhan. Mindsetnya diubah. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan pertarakan. Sebab kalau cuma pertarakan, orang Yahudi hebat sekali. Mereka itu hebat sekali tuh, Taurat. Gak boleh makan yang haram. Mereka gak pernah makan babi. Kalau orang Kristen, semuanya halal Pak. Sikat saja. Mantep ya. Pakai ayat sebagian-sebagian. Untuk membenarkan kelakuannya. Padahal Alkitab kalau mau lengkap gak gitu loh. Memang semuanya halal, betul. Tapi ada yang berguna, ada yang tidak. Jangan sembarangan makan. Ada yang berguna, ada yang tidak. Makan sembarangan gitu. Nanti kena kanker bingung lagi. Kenapa ya Pak, aku kok kanker ya? Ya itu makanannya sembarangan. Jangan, apa yang kita tabur kita tuai. Ya. Nah, yang terhebat itu begini. Dimensi kedua ini. Banyak hal terjadi dalam hidup kita. Banyak bukan? Pernah ditipu orang? Sebagian ngangguk-ngangguk. Pernah menipu? Enggak ada yang ngangguk-ngangguk. Banyak kejadian dalam hidup kita. Makanya Roma 8 ayat 28 itu Allah turut bekerja, teks aslinya enggak ada turut ya. Allah bekerja bersama-sama, bekerja membantu maksudnya, dalam segala hal. Artinya Allah bekerja membantu kita dalam segala hal. Ini dia, dalam seluruh hidup kita. Ini dia, dalam segala hal. Ini dia, dalam seluruh hidup kita. Allah menolong kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini jangan diartiin sembarangan loh. Iya Pak, aku tadinya gak punya jodoh, sekarang punya. Sejak ke gereja. Bukan itu kebaikan yang dimaksud Alkitab. Iya Pak, suamiku sekarang jadi orang baik. Ya baik menurut siapa dulu. Kebaikan di sini itu kebaikan menurut Tuhan. Apa itu maksudnya? Metamorphose tadi. Perubahan akal budi. Kalau orang tadinya ulet, lalu jadi kupu-kupu, itu kebaikan menurut Tuhan. Amin. Waduh, Bapak Ibu kok kayaknya itu ya. Ini loh, setiap kejadian ini, mulai sekarang belajar, ada kejadian, direnungkan, ada maksud Tuhan apa ya di balik kejadian ini. Direnungkan baik-baik. Ada orang yang peka terhadap kejadian demi kejadian, ada orang yang tidak peka sama sekali.
Apa bedanya? Apa yang menjadikan seseorang peka, yang lain tidak peka? Mestinya dalam setiap kejadian dalam hidup kita ini, mendatangkan kebaikan, mestinya. Bagi orang yang mengasihi. Nah ini masalahnya di situ rupanya. Kalau orang mengasihi Tuhan, agapao, pasti dia berbeda cara pandangnya hidup ini. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan apa mengasihinya? Segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap perasaan tentu saja. Mengasihi Tuhan dengan perasaan dong. Dengan segenap keinginanku, aku mau mengasihi Tuhan. Dengan segenap waktuku, dengan segenap uangku, dengan segenap semua yang ada padaku, aku mau mengasihi Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka orang akan belajar firman sungguh-sungguh. Karena itu salah satunya. Tuhan itu mau setiap kita itu cerdas, mengerti kehendaknya. Sebab orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan binasa. Tuhan maunya kita semua mengerti kehendak Tuhan. Cerdas. Dengan cara apa? Ini dia digarap dalam hidup sehari-hari ini. Tapi kau harus peka. Kau harus bisa menangkap maksudku, kata Tuhan. Lah supaya peka bagaimana? Kau harus mengerti kebenaran. Kau harus mengerti firman kebenaran. Firmanku. Kau nggak belajar firman, ya percuma bagaimana mau peka kehendak Tuhan. Ada orang yang bingung, Pak saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kau rajin bersekutu nggak sama Tuhan, belajar firman? Enggak sih, ya jangan nanya kalau begitu. Aneh pertanyaannya. Seseorang bisa peka kehendak Tuhan, ini kuncinya loh. Tuhan bisa berikan kejadian demi kejadian setiap hari. Tapi kalau orangnya dablek, nggak nangkep dia. Percuma. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau nggak mengasihi nggak bisa. Kenapa? Orang yang mengasihi akan peka, akan bisa mengerti di balik setiap peristiwa itu ada apa. Kalau orang yang nggak mengasihi Tuhan nggak ngerti. Kemarin aku ketemu orang kok begitu jahat ya Pak ya. Udah gitu tok, nggak ngerti. Padahal Tuhan mau kasih tahu. Misalnya, bisa macam-macam kan? Kau harus selamatkan dia. Atau Tuhan mau kasih tahu, kau jangan seperti dia tuh. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu. Tapi manusia nggak peka. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ada kejadian apa dalam hidup kita sehari-hari. Mulai sekarang ke depan. Yang lewat sudah nggak bisa diapa-apain. Sudah lewat. Kalau mau peka, yang pertama, harus mengerti firman. Firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Alkitab. Alkitab aja gak pernah dibaca. Bagaimana mau mengerti? Setiap hari dibaca. Berhubung waktunya sudah singkat, bacanya gak perlu urut. Kan banyak orang kalau baca Alkitab ngajarinya begini. Mulai dari kitab Kejadian bro. Cepetan sampai Wahyu. Nanti muter lagi Kejadian lagi. Orang-orang ngajarnya begitu tuh. Kalau waktunya banyak, oke. Waktunya sudah gak banyak. Tinggal sedikit. Jadi fokus pada yang paling penting. Baru menyebar kemana-mana. Apa itu yang paling penting? Perjanjian baru. Yang mana? Perkataan Tuhan Yesus langsung. Logika sederhana ya. Kalau Tuhan mengosongkan diri jadi manusia, semua perkataannya itu inti kebenaran. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya mulai sekarang nanti pulang, baca kata-kata Tuhan apa saja. Catat di kertas. Tempel di kamar. Tempel di setiap sudut ruangan, di mana saja. Ketika makan, di meja makan, ada tempelan ayat. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Waduh, di depan mata lagi sate kambing 10 tusuk. Waktu mau tidur,
pakai guling ke samping sini, di tembok ada ayat. Aku memberkati engkau sewaktu kau tidur. Wah, makin nyenyak tidurnya. Ke kiri ada ayat lain lagi. Kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kau tak dapat jadi muridku. Waduh, gak bisa tidur akhirnya. Habis ditegur, ya kan? Tapi ini serius loh Bapak Ibu, ini serius. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu intinya. Itu gak bisa ditawar. Jadi itu harus ditulis tangan, digunting, tempel di mana-mana. Bayangin kalau Bapak Ibu lakukan itu udah setahun yang lalu. Waduh, mantep. Pasti Bapak Ibu gak melirik doa Yabes sama sekali. Karena mengerti banget apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Firman nomor 1, ayat di mana-mana. Ya, ini ada amin ya. Katanya mau mengerti ini kejadian demi kejadian. Harus ngerti kebenaran prinsipnya. Jangan sampai itu salah mengerti, percuma nantinya, sia-sia. Kejadian lewat demi kejadian. Gak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, ini sering diulang nih sama Bapak Gembala kita. Doa. Doa itu bukan begini loh. Maksudnya masuk ke kamar lalu doa 10 jam. Bukan. Doa itu dialog dengan Tuhan. Dialog. Jangan tiap kali ketemu Tuhan minta sesuatu. Minta terus dari dulu. Minta boleh. Tapi kalau ketemu Tuhan ya dialog juga dong. Masa cuma minta tok. Ya. Dialog. Seperti ke orang tua. Kalau kita ngadep orang tua kita memangnya minta uang saku terus. Kan enggak dialog dong. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan setiap saat juga bisa ngomong. Lagi dengar firman begini. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku nanti mau nyatet apa yang dikatakan Tuhan di kertas. Itu kan doa juga itu. Doa itu komunikasi yang wajar dengan Tuhan. Ya. Saya itu kadang-kadang ya kalau malam, oh bukan, 2 hari yang lalu, malam. Waduh, saya dikasih mimpi lagi sama Tuhan. Saya bukan pemimpi loh, jarang mimpi. Dikasih mimpi, dunia segera berakhir. Gawat gak? Visual kan? Bukan kalimat kan, visual. Loh, langit berubah, semua berubah. Waduh gawat nih. Tapi orang-orang gak mau bertobat loh tetap. Sampai saya nangis sendirian. Akhirnya bangun saya nangis sendirian. Tuhan ini, waduh mimpi itu mengerikan loh. Bangun aja masih nangis kita. Gawat. Banyak orang kalau di gereja nyanyi gak menghayati. Kan lagunya Tuhan itu, Tuhan engkau mengingat aku. Waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia ku harap segera tiba. Kalau orang menghayati itu ngeri sebenarnya. Itu ngeri sebenarnya. Banyak orang gak menghayati. Doa setiap saat Bapak Ibu. Jangan tunggu nanti deh. Kalau mau tidur doanya. Udah mau tidur, udah capek, udah ngantuk. Udah gitu doa baru. Bapa di surga. Aminnya besok. Gawat ya. Aduh. Kalau mau doa, mau tidur boleh. Cuci muka. Ayo. Kalau mau nonton bola aja minum kopi segala. Biar gak ngantuk. Doa bukannya serius. Jangan nunggu waktu-waktu tertentu. Setiap saat pun kita mesti konsultasi sama Tuhan. Kalau kita lihat orang yang gak mau bertobat. Tuhan, kasihan dia ya Tuhan. Tapi dia itu bandel memang Tuhan. Aduh kasihan. Kalau kita lihat orang yang butuh pertolongan Tuhan. Apakah aku harus tolong dia Tuhan? Terus diasah. Nanti kita peka kehendak Tuhan. Yang itu tolong tuh. Yang itu jangan lagi, itu gak bisa dipercaya yang itu.
Yang itu nggak bisa tuh. Udah berapa kali tuh yang itu. Nggak bisa dipercaya. Doa ya. Mesti berapa kali kita ngomong berulang-ulang. Mau peka kehendak Tuhan tapi nggak pernah bergaul. Nggak pernah mencari kehendak Tuhan. Yang ketiga, harapan. Pengharapan kita itu ditaruh di mana? Ada ibu-ibu yang tidur pun mimpi, aku pengen lo tas itu. Tas saja sampai mimpi-mimpi tuh, aduh. Aduh, harapannya di mana? Di situ. Harapannya Paulus di langit baru, bumi baru. Harapan kita harus pada hal-hal yang dampaknya kekekalan. Amin. Mesti militan gitu loh. Masa kalah sama teroris? Teroris melakukan sesuatu yang sia-sia aja berani mati. Kita melakukan sesuatu yang untuk kekekalan. Lakukan dengan benar. Wah, saya nggak pernah lihat Pak Lopengan ngantuk. Nggak pernah. Semangat, mantap memang. Ya, jadi kalau kita peka, maka sebenarnya Roh Kudus cuma ingatkan gini. Itu, langsung kita tahu maksudnya. Karena peka kehendak Tuhan. Oh, di balik ini ada sesuatu yang diajarkan Tuhan. Pelajaran yang sangat mahal. Bukan supaya kita kelakuannya cuma berubah, bukan. Supaya kodrat kita berubah. Itulah kebaikan yang dimaksud oleh Roma 8 ayat 28. Supaya kita berubah naturnya. Itulah yang dimaksud mendatangkan kebaikan. Itu. Jadi kebaikan jangan diselewengkan ke hal-hal lain. Ya. Oke. Yang mengasihi. Kalau kita benar-benar mengasihi, kita pasti all out Pak melakukan ini. Pasti. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau pertandingan mau menang, kalau mau jadi juara, gampang nggak? Juara bulu tangkis misalnya, gampang nggak? Nggak gampang itu. Bisa nggak seorang juara begini? Aku latihan sama pelatih terhebat. Setiap Senin. Bisa nggak jadi juara? Nggak bisa. Mana bisa? Kalau Selasa asik, aku lagi nggak hari latihan, libur. Nggak bisa itu. Dia latihan Senin. Selasa dia di rumah, dia merenung. Smashku yang kemarin kurang pas tuh. Dia latihan di rumah. Dia lagi di food court. Dia bayangin. Kemarin itu pertandingan aku kalah itu. Karena rupanya dia backhandnya hebat tuh. Aku kurang sempurna. Aku mesti perbaiki. Terus ada di sini. Dia hidup di dalamnya. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita mau menang dalam pertandingan itu, gak boleh istirahat 1 detik pun. Maksudnya apa? Bukan kerja keras pakai fisik, bukan. Pikiran kita harus selalu benar. Setiap saat, baik ngomong, makan, apapun. Jangan lemes. Bapak Ibu tahu gak kalau orang gulat? Ini seperti gulat nih sebenarnya. Kalau orang gulat begitu, ada gak pertandingan gulat gitu ya? Terus lawannya, sebentar ya bro, aku mau istirahat bentar. Gak ada, kita istirahat berapa detik aja udah dimatiin, dikunci. Benar gak? Sama sebenarnya kita begitu. Kalau mau menang seperti gulat, struggle, erangan. Harus menang dalam segala peristiwa. Aku harus mengerti kehendak Tuhan dalam semua kejadian hidupku. Amin ya. Duh, ini firman ini luar biasa loh. Kalau orang gak ngajarin ini di gereja, waduh. Percuma ke gereja rajin-rajin. Tuhan itu sering ngomong begini, kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kau tak dapat jadi muridku, kau gak bisa belajar. Apa yang dipelajari? Orang kau mestinya peka terhadap kejadian-kejadian ini. Tapi pikiranmu di tempat lain. Kejadiannya lewat begitu saja, gak ngerti. Jadi penyakitnya manusia itu, fokusnya di tempat lain. Padahal kejadian demi kejadian terjadi itu. Lewat begitu saja.
disia-siakan. Kesempatan lewat begitu saja, disia-siakan. Karena fokusnya banyak, keinginannya banyak. Makanya nomor satu, langkah pertama, lepaskan segala milikmu. Lepaskan beban dan dosa. Jangan ada yang merintangi. Supaya kita belajar peka. Mengerti setiap kejadian. Amin. Itu kuncinya. Makanya setiap kita harus serius. Seperti seorang yang gulat tadi, nggak boleh lengah. Seperti orang yang mau jadi juara bulu tangkis. Setiap saat itu dia melatih diri dengan berbagai caranya. Kalau kita mau jadi anak Allah, setiap saat mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin ya. Kalau ayat itu kita baca, ada di belakangnya menurut rencana Allah. Betul ya? Segala Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Menurut ada kata-kata rencana itu, rencana Allah. Coba kita baca. Ini kan masih ada waktu ya? Masih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana apa itu? Rencana di sini teks aslinya protesis. Protesis ya. Protesis. Artinya, protesis ini artinya yang pertama, pengaturan terhadap sesuatu. Rupanya manusia, orang percaya harus bisa diatur oleh Tuhan. Pengaturan sesuatu. Atau artinya, ditampilkan, disajikan seperti makanan, dipresentasikan. Artinya, jadi rupanya yang benar itu begini. Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu perubahan kodrat manusia. Dari kodrat duniawi, kodrat dosa menjadi kodrat Allah, ilahi. Bagi orang yang mengasihinya, yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh dalam segala hal benar. Menurut rencana Allah. Untuk disajikan. Allah turut bekerja menggarap manusia. Yang pertama, untuk dipresentasikan. Presentasi di mana? Di hadapan manusia. Jadi manusia digarap. Umat percaya digarap Tuhan, supaya jadi presentasi di hadapan manusia. Ini loh manusia Allah itu begini, jadi presentasi. Makanya Tuhan ngomong begini, jadilah garam dan terang dunia. Dalam rangka menyelamatkan orang lain yang belum selamat, kita dipresentasikan. Ini loh anak Allah itu begini. Jadi kalau orang gak bisa dijadikan presentasi oleh Tuhan, dia belum benar hidupnya. Dijadikan presentasi. Seperti apa ya? Demo. Ini loh anakku. Yang kedua, sebagai sajian. Disajikan bagi Tuhan. Maksudnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bisa dinikmati oleh Tuhan. Bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi kalau Allah turut bekerja, maka itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau baca satu ayat itu, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja, artinya Allah menolong, membantu orang percaya, umat percaya. Supaya mengerjakan keselamatan dan sukses.
Melalui apa? Bukan melalui mujizat. Melalui proses yang natural. Kejadian demi kejadian setiap hari. Tapi kejadian demi kejadian juga percuma kalau umat percayanya tidak peka. Tidak mengerti maksudnya. Lewat begitu saja. Lah peka juga tidak otomatis, bukan? Kalau mau peka seperti seorang juara, asah terus kepekaan kita. Belajar firman. Doa, bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Taruh harapanmu di Tuhan, bukan di dunia ini. Lupakan semua keinginan. Lupakan semua keinginan. Amin. Gak gampang, pergumulannya ruwet. Bukan ruwet, setengah mati. Paulus mengerti banget, makanya Paulus mengerang dalam tubuh fana ini. Mau cepat-cepat mendapat tubuh kemuliaan. Kita semua harus mengalami hal yang sama. Aku mau benar Tuhan, omonganku suka salah Tuhan. Aku suka kasar kalau aku kesel. Aku mau benar. Ampuni ya Tuhan yang sudah lewat. Ke depan aku mau benar Tuhan. Mulai sekarang ku catat omongan Tuhan Yesus. Catat. Aku mau terus berdoa setiap saat. Aku mau taruh harapanku sama Tuhan. Kalau itu yang terjadi kita jadi luar biasa loh. Ada kejadian gitu kita udah tahu. Maksud Tuhan apa. Ada kejadian demi kejadian kita sudah tahu maksudnya. Jadi belajar. Jadi murid. Itu dia Bu. Kalau enggak jadi murid. Kejadian demi kejadian gitu, enggak ngerti. Enggak jadi murid. Kenapa? Kau tidak melepaskan segala milikmu. Ya, ada amin? Itu C ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kosongkan semuanya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mestinya sampai situ itu udah lumayan. Kita harapannya Tuhan peka dalam segala hal. Proyek itu udah sukses itu. Waduh Tuhan senang tuh. Nah itu baru proyek itu jalan. Setiap kita menuju kesempurnaan. Supaya ketika pulang Tuhan sudah berkenan. Masalah sempurna kan dari pihak Tuhan, kita nggak usah menghakimi siapapun. Ya, yang bagian kita adalah lakukan semaksimal mungkin. Biar Tuhan yang menilai. Tidak boleh kita menghakimi siapapun. Tidak boleh. Inilah kebenaran keselamatan yang ada itu. Bukan hasil usaha manusia. Semuanya usaha Tuhan. Tapi kita tetap dituntut untuk merespon. Sebab kalau enggak kau menghina anugerah Tuhan. Sebab Tuhan tidak menginginkan orang yang tidak hidup kudus. Yang tidak mau nurut diatur. Yang tidak bisa jadi presentasinya Tuhan. Yang tidak bisa ditunjukkan ke orang lain. Ini loh anakku. Enggak bisa dibuang sama Tuhan. Yang tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Yang tidak bisa disajikan untuk Tuhan. Anak-anak Allah bisa disajikan untuk Tuhan. Ini loh anakku. Kepadanya aku berkenan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.